Halo semuanya, yang terhormat Bu Syarifah selaku guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai proposal usaha. Silakan ditonton. Sebelum kami menjelaskan materi proposal usaha, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Natasha Marta. Saya Halimah Kausaida. Saya Indrianti. Saya Siti Menifah. Saya Tri Junita. Dan saya Zalfa Fikriyatul Rizkia. Sebelum memulai ke penjelasan, berikut daftar isinya. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian proposal usaha. Yang kedua, tujuan dari proposal usaha. Yang ketiga, manfaat proposal usaha. Yang keempat, cara membuat proposal usaha. Dan yang kelima, jenis-jenis proposal usaha. Proposal usaha adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya pada bisnis tersebut. Hal-hal yang wajib termuat di dalamnya, yakni gambaran real mengenai usaha, analisis faktor internal dan eksternal melalui STEM SWOT, serta prospeknya di masa depan. Tujuan proposal usaha. Yang pertama, menarik donatur maupun investor. Tujuan pembuatan proposal usaha adalah untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya. Yang kedua, melihat kelayakan ide bisnis pengaman agar segala strategi yang telah dirancang tidak keluar jalur. Yang ketiga, membuat rencana bisnis yang mudah dikelola dan lebih efektif. Mempermudah dalam merancang efektivitas perusahaan baik dari sisi produksi, penjualan maupun alokasi modal. Yang keempat, pengamanan pendanaan, membantu untuk mendapatkan pendanaan baik dari pinjaman bank maupun investor. Yang kelima, mengungguli kompetitor, merupakan salah satu media untuk menjabarkan kelebihan bisnis, langkah-langkah, strategi. Proposal usaha adalah dokumen yang mampu membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui pendanaan sehingga dapat terus maju dan menghasilkan produk berkualitas baik. Manfaat penting lain proposal usaha adalah membantu pengusaha untuk mengevaluasi apakah bisnisnya sesuai dengan perkembangan saat itu dan apa saja hal penting yang harus ditambahkan. Penambahan tersebut tentu juga membutuhkan modal. Oleh karenanya, kedudukan dokumen ini menjadi penting guna membantu menambah investor. Cara membuat yang pertama, berikan informasi terkait usaha. Unsur terpenting pada proposal usaha adalah alamat fisik, latar belakang, dan pengantar mengenai bisnis yang kamu jalankan. Misalnya, gambaran prospek jangka panjang dan pendek, lalu visi dan misi perusahaan, cara membuat. Yang kedua, kelebihan bisnis yang dijalani. Cara agar usaha lebih dipandang unggul dibanding kompetitor adalah dengan menjelaskan kelebihan dari segi efisiensi, produksi, maupun hasil. Tuliskan juga pengalaman prestasi atau testimoni pelanggan jika ada. Lalu yang ketiga, berikan penawaran. Jangan lupa untuk memberikan penawaran produk dengan mencantumkan keterangan mengenai pembagian keuntungan dan benefit apa saja yang akan diperoleh oleh investor. Yang keempat, periksa kelengkapan struktur proposal usaha. Setelah merancang proposal usaha, lakukan pengecekan kembali dan pastikan dokumen tersebut telah mencantumkan unsur-unsur berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, profil, lokasi, jenis, dan struktur organisasi bisnis. Yang ketiga, produk perusahaan. Yang keempat, pembuatan produk meliputi bahan, alat, dan proses pembuatan. Yang kelima, target pemasaran dan strategi pemasaran. Yang keenam, hal-hal yang terkait keuangan dan hasil. Yang ketujuh, penutupan. Yang kedelapan, lampiran berupa resep, laporan keuangan, maupun dokumen legalitas perusahaan. Jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal formal. Proposal yang dibuat dengan cara formal biasanya digunakan untuk merespon permintaan proposal dari pihak lain yang ingin bekerja sama. Hanya saja proposal dalam bentuk formal isinya sedikit menyesuaikan dengan yang klien minta. Hal ini karena proposal tersebut agar lebih dimengerti oleh pihak klien dan agar lebih mudah membangun kerjasama antar satu sama lain. Yang kedua, ada proposal informal. Biasanya jenis ini yang informal dibuat oleh calon pembeli yang tertarik dengan produk. Proposal informal harus melihat siapa klien yang meminta dan isinya harus sesuai dengan sudut pandang klien.
agar mudah dimengerti dan bisa jadi konversi penjualan. Selanjutnya, ada unsolicited proposal. Unsolicited proposal adalah proposal yang tanpa ada permintaan secara resmi dan juga tidak diminta secara jelas. Biasanya, proposal jenis ini adalah brosur atau email blast. Unsolicited proposal biasanya berisi tentang data yang generik, karena proposal jenis ini dimaksudkan singkat, padat, dan jelas agar yang membaca bisa mendapatkan kesan yang bagus. Sekian dari video materi tentang proposal usaha. Mohon maaf atas kesalahan baik dari segi pengetikan maupun pengucapan. Terima kasih telah menonton. Dadah. Dadah.